Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizal Alfarini, NPM 2208060154. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping pada blok basic endocrine yang berjudul hormon reproduksi atau reproduksi hormones. Nah, yang pertama-tama, eh, hormon reproduksi ini merupakan hormon yang berperan dalam mengatur perkembangan organ reproduksi, yang dimana perkembangan organ reproduksi ini membentukkan sperma dan ovum. Ada juga menstruasi, ovulasi, kehamilan, persalinan, hingga laktasi. Nah, sistem hormon reproduksi terutama dikendalikan oleh poros hipotalamus, yaitu hipofisis, gonad, atau yang disebut dengan HPG axis. Nah, adapun proses untuk memahami hormon reproduksi ini, yang pertama yaitu adalah poros HPG, yang dimana sistem ini terdiri dari bagian utama, yaitu hipotalamus, hipofisis anterior, dan gonad. Nah, pertama, hipotalamus ini menghasilkan hormon yang disebut GnRH. Nah, eh, hormon yang disebut GnRH ini atau gonadotropin releasing hormone, GnRH ini lepaskan secara pulsasif, artinya tidak terus-menerus, tetapi dalam bentuk denyutan atau pulsa. Nah, GnRH ini merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan dua hormon utama, yaitu FSH atau polycystic hormone, dan LH atau luteinizing hormone. Nah, selanjutnya FSH dan LH bekerja pada gonad. Nah, pada wanita gonadnya adalah ovarium, sedangkan pada pria adalah testis. Nah, ovarium menghasilkan terutama estrogen, progesteron, dan inhibin, sedangkan testis terutama menghasilkan testosteron dan inhibin. Jadi secara sederhana, hipotalamus menghasilkan DNRH, GnRH merangsang hipofisis, hipofisis menghasilkan FSH dan LH, FSH dan LH bekerja pada ovarium atau testis. Nah, pada klasifikasi hormon reproduksi ini dapat kita kelompokkan berdasarkan tempat produksinya. Pertama adalah hormon hipotalamus, yaitu GnRH. Kedua adalah hormon dari hipofisis anterior, terutama FSH, LH, dan prolaktin. Nah, ketiga ketiga hormon ini adalah yang dihasilkan oleh gonad. Nah, pada wanita hormon utamanya adalah estrogen, progesteron, dan inhibin. Sedangkan pada pria hormon utamanya adalah testosteron dan inhibin. Selain itu, terdapat hormon lain yang juga penting dalam reproduksi seperti HCG, oksitosin, dan relaksin. Nah, fungsi utama hormon reproduksi ini secara umum itu eh, memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, mengatur gametogenesis, yaitu pembentukan sel reproduksi. Pada pria, hormon membantu proses spermatogenesis, sedangkan pada wanita membantu perkembangan folikel dan pematangan ovum. Nah, kedua hormon mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Nah, ketiga, hormon berperan dalam kehamilan dan persalinan. Keempat, beberapa hormon berperan dalam produksi ASI dan laktasi. Dan yang terakhir, reproduksi ini eh, mengat- berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder seperti perubahan suara, pertumbuhan rambut tubuh, perkembangan payudara, dan perubahan komposisi tubuh. Nah, adapun mekanisme regulasi dan umpan balik eh, pada sistem hormon reproduksi sebagian besar menggunakan mekanisme umpan balik negatif atau negatif feedback. Artinya, ketika kadar hormon dari gonad sudah cukup tinggi, hormon tersebut akan memberikan sinyal ke hipotalamus dan hipofisis untuk mengurangi produksi GnRH dan GnRH, FSH, dan LH. Contohnya, pada pria, testosteron memberikan umpan balik negatif sehingga membantu menjaga kadar LH dan FSH tetap terkendali. Nah, pada wanita, estrogen dan progesteron juga memberikan umpan balik terhadap hipotalamus.
dan hipofisis. Namun, terdapat kondisi khusus pada wanita yaitu umpan balik positif. Nah, pada FSH pada wanita berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium, yang dimana FSH akan merangsang sel granulosa sehingga membantu produksi estrogen. Sedangkan pada pria, FSH bekerja terutama pada sel sertoli di testis dan mendukung proses spermatogenesis. LH pada wanita, LH ini memiliki peran penting dalam ovulasi, yang dimana eh, ketika terjadi LH sure, folikel yang matang akan pecah dan melepaskan ovum. Nah, LH juga membantu membentuk korpus luteum yang kemudian menghasilkan progesteron. Pada pria, LH bekerja saat pada sel Leydig di testis untuk merangsang reproduksi testosteron. Nah, pada hormon reproduksi, pada pria, eh, hormon utama yang perlu diperhatikan adalah testosteron dan inhibin B. Yang dimana testosteron ini diproduksi di sel Leydig dan di testis sebagai respon terhadap LH. Fungsi testosteron antara lain membantu perkembangan organ reproduksi pria, mempertahankan karakteristik seksual, sekunder, meningkatkan libido, serta mendukung spermatogenesis. Sementara itu, FSH bekerja sebagai sel Sertoli untuk mendukung spermatogenis. Serta sel Sertoli juga menghasilkan inhibin B, yang dimana inhibin B ini berfungsi memberikan umpan balik negatif selama terhadap FSH, sehingga membantu mengatur proses spermatogenesis. Pada pada wanita, hormon reproduksi yang utama yang harus dipahami adalah estrogen, progesteron, dan inhibin. Nah, estrogen yang utama ini diproduksi oleh ovarium, terutama melalui folikel yang sedang berkembang. Nah, estrogen berperan dalam perkembangan organ reproduksi wanita dan karakteristik seksual sekunder. Selain itu, estrogen merangsang pertumbuhan endometrium, terutama pada proliferatif dalam siklus menstruasi. Nah, eh, pada progesteron utama diproduksi oleh korpus luteum setelah ovulasi, yang dimana fungsinya itu untuk mempersiapkan dan mempertahankan endometrium agar siap untuk implantasi. Nah, progesteron juga membantu mempertahankan kondisi yang mendukung kehamilan. Nah, inhibin ini terutama berperan dalam menghambat sekresi FSH. Nah, yang dimana ketiga hormon ini bekerja bersama untuk mengatur perkembangan folikel, ovulasi, dan perubahan endometrium. Nah, adapun hormon lain yang berperan selain hormon utama tadi, terdapat beberapa hormon lain. Pertama HCG atau Human Chronic Gonadotropin yang diproduksi oleh jaringan trofoblast setelah implantasi dan berperan mempertahankan korpus luteum pada awal kehamilan. Kedua ada prolaktin, berperan dalam produksi ASI. Ketiga oksitosin, yang dimana itu dalam kontraksi uterus saat persalinan dan juga membantu pengeluaran ASI atau milk ejection. Dan keempat ada relaksin, yang dimana relaksin membantu mempersiapkan tubuh untuk persalinan, antara lain dengan memberikan efek relaksasi pada struktur tertentu di daerah pelvis. Nah, kesimpulannya, sebagai hormon reproduksi itu bekerja sebagai suatu sistem yang saling berhubung, yang dimana pusat pengaturannya adalah hipotalamus, yang nantinya akan membagian RH, hipofisis, FSH, dan LH. Nah, pada pria, hormon utama yang perlu diingat adalah testosteron dan inhibin B, sedangkan pada perempuan itu estrogen, progesteron, dan inhibin. Jadi, apabila ingin reproduksi keseluruhan, kita harus memahami hubungan antara GnRH, FSH, LH, estrogen, progesteron, testosteron, dan mekanisme feedback. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.